Warriors. Keren. Ntar dulu kenapa Sore tiba-tiba? ini kita akan melakukan kebaikan, yaitu bagi-bagi nasi box. Untuk targetnya buat pemulung di sekitar Serpong dan Tangerang. Nah, walaupun sebenarnya kegiatannya kelihatannya sederhana, cuma bagi nasi box. Tapi menurut lu gak, ini sederhana apa enggak? Sederhana itu point of view, Ci. Anjay. Tergantung sudut pandang nih. Tuh. Kenapa lu bilang kayak gitu? Ya mungkin buat kita sederhana, bagi mereka mungkin yang sangat dibutuhkan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya bagi-bagi nasi box untuk pemulung, terutama untuk pemulung ya, kita target utama kita itu pemulung atau pengemis atau memang orang-orang yang masih lapar di hari ini lah, kelaparan gitu. Itu target utama kita. Dan sebenarnya nyari untuk bisa ketemu dengan orang-orang kayak gitu tuh susah-susah gampang. Ya kan enggak? Kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Di saat kita juga memikirkan makanannya ini juga harus cepat nyampe nih gitu. Kalau nggak kan sayang gitu, makanannya nanti keburu rusak dan lain-lain. Iya. Dan juga ternyata nilai amal atau value dari energi positif yang kita dapatkan dari bagi-bagi nasi box di jalanan itu lebih besar daripada kalau misalkan kita cuman kayak nitipin dana. Betul. Ke suatu lembaga charity misalnya gitu. Nah, kenapa kita bilang mempunyai value atau energi positif yang lebih besar? Karena memang kita yang sedang di posisi punya energi positif, kita ingin bertemu dengan orang-orang yang lagi di posisi negatif gitu. Istilahnya penyatuan antara dua energi itu. Betul. Ya gak ya? Antara energi positif dan negatif itu bersatu, itu akan menjadi sesuatu yang istilahnya kalau Bang Adam tuh bilangnya tuh energi miracle. Iya. Bang Adam kemarin baru ngomong sama kita kayak gitu. Jadi kayak itu baru benar-benar kita merasakan berkoneksi dengan Tuhan itu sendiri gitu. Di saat kedua energi itu menyatu gitu. Karena istilahnya yang sedang berada di bawah, yang sedang merasa membutuhkan itu, mereka merasa apa ya? Mereka jadi bersyukur lah istilahnya. Jadi ingat Tuhan. Kita pun jadi bersyukur karena kita merasa jadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang menurut aku kelihatannya simple, tapi kalau dijalankan di waktu yang tepat dan bertemu dengan orang-orang yang tepat, itu jadi sesuatu yang luar biasa positifnya. Iya, betul. Itu. Dan tapi emang semuanya harus kita fokusin di niat. Makanya tadi kan kita doa dulu ya, cuy. Ya. Doanya dulu. Jadi memang salah satu tips-tipsnya awalnya itu ya pasti berdoa dulu, Niat, supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan makanan ini, gitu. Dan juga orang-orang yang sama-sama istilahnya ya sama-sama mengenal Tuhan lah gitu, supaya kita dipertemukan. Betul. Situ gitu. Nah terus kita carinya gimana gak? Lu radar pakai apa? Pakai Google Map. Tentunya harus radar pakai hati guys. Jadi kayak terus jangan sampai ada keraguan juga pas ngasih. Jadi kalau misalnya pas ngasih kayak kalau misalnya dari awal sebelum ngasih aja udah ragu, mending lewatin aja. Tapi kalau misalnya udah ngasih, udah jangan dipertanyakan, jangan di apa ya, kayak jangan dipertanyakan lah intinya. Kayak oh kok tadi dia gini ya, bener nggak ya dia orang susah apa segala macam. Jangan sampai keluar kata-kata itu dari pikiran kalian, karena nanti amalnya hilang. Jadi nggak ada ketulusannya gitu. Itu kira-kira inilah, maksudnya berdasarkan pengalaman-pengalaman selama kita ngelakuin ya gak ya, bagi-bagi nasi box gitu. Kadang-kadang bisa terjadi sih. Ada pernah kayak gitu. Bagi di jalan. Mungkin gak Ci, dulu kita pernah ngasih orang, ada lu nggak ya? Gue nggak tahu apa, gue sama Bang Adam waktu itu ya. Jadi kita ngasih ke, ya adalah ya, dia seorang ibu-ibu, dia tuh ya cukup berumur gitu ya.
kita ngasih ke dia, dia marah-marah sama kita. Kenapa tuh? Nggak tahu, nggak ada alasan. Itu lewat sini. Di situ gue awal-awal pertama kali kaget. Hah, kok kayak gitu sih bang? Gue pengen tahu ini kenapa bang gitu. Kita salah apa gitu. Pernah ada yang kayak gitu, pernah. Jangan-jangan dia bukan pemulung, nggak? Pemulu. Yakin? Pemulu. Atau dia tuh sebenarnya orang kaya? Nggak mungkin. Cuman lagi berpakaian Bukan. seperti lagi Nggak cosplay. Nggak ada. Oke. Nggak, dia bukan piknik di trotoar, nggak ada. bukan. Dia ada itunya, ada gerobaknya gitu. Ada gerobaknya sama suaminya berdua. Udah tua dua-duanya, tapi aku nggak ngerti kenapa kayak gitu. Ya itu juga jadi pelajaran pertama sih dulu tuh, kenapa kita harus ya kalau ngasih tuh bener-bener tutup mata aja udah. Kayak lupa dah gitu. Iya sih. Kayak Mau lepas gimana aja. pun. Ya. Kemarin gue ada pengalaman lucu lah ya. Kan gue pas bagi nasi box ini lebih ke pribadi gitu, bukan kegiatan El Warrior gitu ya. Terus pas nasi box tinggal dikit, hujan kan, hujan. Jadi ya udahlah, gue coba tetap nyari gitu. Terus gue ada ngeliat orang yang di pinggir jalan juga, tapi dia ditutupin sama apa ya, kayak plastik gitu supaya nggak kehujanan gitu, kayak ditutupin plastik, jadi nggak kelihatan kan. Cuman gua kira dia tuh pemulung yang tutup pakai gerobak gitu. Jadi gua tetap samperin dia gitu, bawa makanan gitu. Ternyata pas gua deketin ngeliat tuh dia tuh kayak tukang sol sepatu. Tapi lucunya gue tuh udah mau ngasih aja, gue pikir udahlah kasih aja nggak apa-apa gitu kan, walaupun pedagang gitu, tapi kasihan lo hujan gitu kan. Dia nolak, dia bilang bukan bu, saya bukan, katanya gitu. Terus gue ngerasa kayak wah ini walaupun tukang sol sepatu tapi kok hatinya mulia sekali ya gitu. Dia tahu bahwa itu makanan bukan untuk dia gitu. Betul. Dan entah kenapa di situ gue menemukan kayak pelajaran berharga banget, kayak gila masih ada ternyata orang-orang yang apa ya setulus itu gitu loh. Dia walaupun kondisinya kayak gitu dibawain nasi box tapi dia tahu itu bukan buat dia jujur banget gitu. Ya udah, tapi setelah itu aku coba nyari lagi, itu memang sudah tinggal box terakhir gitu. Ketemu orang yang memang lebih kesian lagi, malah kayak pemulung gitu, hujan-hujanan gitu, nggak pakai. Terus ketemu itu aku ngerasa lebih, wah ini berkahnya buat yang tukang sol sepatu nih, aku bilang gitu. Betul. Nah, jadi gitu sih, Ci. Kayak kita kan lagi ketemu sama orang-orang yang punya masalah hidup gitu ya. Kita nggak tahu apa masalah hidupnya lah, mungkin banyak banget, rumit mungkin. Dan ya itu pun dalam kondisi yang aku lihat sih, ya kayak ibu-ibu yang benar-benar lagi hektik gitu kondisinya tuh. Ya dia selain masalah ekonomi mungkin ada hal lain gitu ya. Dan kalau yang aku rasain sih mungkin ya kita tuh sekarang kalau ada gimana ya, apapun tindakan yang kita lakuin, kalau memang ada timbal balik yang nggak kita harapkan, emang ya udahlah ya, mau gimana gitu. Ujungnya jadi kayak gitu sih, karena itu lapangan gitu. Iya benar. Kita nggak bisa berharap semua orang yang kita berikan kasih itu membalas kasih kan. Ya nggak semua orang punya hal itu gitu. Tapi juga nggak semua orang diberikan kasih dia merasa dirinya harus dikasihi juga gitu. Ada juga orang yang merasa ada orang lain lah yang lebih bisa dikasihin, kayak tadi yang Cici ceritain. Iya. Jadi kayak terlalu banyak sih. Makanya ketika kita berbuat kayak gini ke jalan kemanapun itu, banyak hal yang bisa kita pelajarin sebenarnya. Itu yang paling penting sih sebenarnya sih. Itu banget. Jadi sebenarnya aku tuh pengen ngajak penonton juga untuk ikut apa ya, mungkin ada yang udah sering ngelakuin tapi yang jarang atau belum pernah dicobain deh gitu. Maksudnya terutama ngajakin keluarga ya. Maksud kan bisa tuh kayak butuh 2 atau 3 orang biasanya sih memang. Kalau sendirian bisa juga, cuman mungkin yang dibagikan lebih sedikit gitu ya. Lebih mudah jadinya. Betul. Tapi kalau misalnya berdua bertiga bisa tuh kayak ganti-gantian gitu. Dan ngasih langsung ke pengemisnya gitu atau pemulungnya, itu rasanya beda banget dengan kalau kita cuman kayak kita tahu, kita sering kita tahu
banyak yang ngasih gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang nggak mau melakukannya gitu loh, cuman tahu aja. Karena dulu pun aku begitu, dulu waktu masih belum belum begitu paham, cuman taunya oh ya aku kan udah titipin duit aku ke sana udah gitu. Tapi ternyata pas aku udah kenal dengan Bang Adam, terus Bang Adam tuh sering banget kayak nyaranin untuk bagi nasi box, terus aku coba lakuin sendiri, baru tuh aku paham ternyata berbeda rasanya gitu loh. Energi yang dirasakan tuh berbeda waktu kita bener-bener nyari, orang-orang itu gitu. Alasan kali happy sih. Ini tuh kejadian udah dulu tuh aku suka berbagi pas lagi puasa itu sekitar 5 ke 6 tahun yang lalu. Jadi kayak sekarang terjadi lagi tuh kayaknya senang banget gitu loh. Excited. Menjadi apalagi momennya pas ya, juga lagi momen puasa ya. Iya, momennya pas banget lagi momen puasa. Ya semoga ini bisa dapat menjadi berkat buat orang-orang yang berpuasa ya gitu. Dan biasanya kalau abis ngelakuin bagi-bagi kayak gini ke pemulung tuh perasaan nyaman banget sih, saya tenang banget gitu. Ada kedamaian. Iya, kita ketemu kedamaian.